Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai khususnya pada utara pada selatan. Makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu ini biasanya dalam praktek saya ini adalah tindak pidana berat loh. Ya. Kalau ada seperti ini di pidana itu menurut saya ini apa namanya ini problem mendasar di Polsek sana. Fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah. Kasus pria di Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai dipidana gara-gara menjual akses internet menjadi sorotan publik. Yogi Gilang Arya Setia dibawa ke pengadilan karena menjual jasa layanan internet satelit di daerah 3T di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi didakwa menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap dan telah ditahan polisi sejak 8 Juli 2026. Kini ia menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang. Permintaan penangguhan agar saya bisa bekerja dengan fokus untuk mengamankan komunikasi di daerah-daerah rawan gempa tsunami ini, kawan. Hanya itu saja. Khususnya sinyal ya? Iya. Jadi UMKM Iya. melakukan ini. Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai khususnya pada utara pada selatan. Pengacara Yogi melihat ada keganjilan dalam kasus yang dihadapi kliennya. Makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu ini biasanya dalam praktek saya ini adalah tindak pidana berat loh. Ya, oke. Nah, ketika korupsi bukan seperti itu. Makanya saya bilang ini memang ganjilnya seperti ini. Awalnya Yogi bikin apa? Dibagikan orang tuanya bikin penginapan di daerah Mentawai ini, Mbak. Jadi untuk memfasilitasi tamu, Yogi memasang wifi Starlink ini di penginapan orang tuanya ini. Nah, akhirnya karena wifi-nya ini lancar dan di sini terjadi apa namanya kalau sinyal yang tidak bagus di hampir beberapa di Mentawai ini khususnya Sikakap. Nah, masyarakat banyak yang datang ke penginapan Yogi untuk menggunakan wifi-nya Yogi, dikasih gratis lah kan seperti itu. Iya. Kemudian karena si Yogi merasa ini sepertinya prospek bisnis usaha, ya anak muda lah kan, mungkin kalau kita sebut sekarang ini pergerakan Yogi di UMKM lah, gitu kan. Jadi mulailah dia menjual, dia permintaan masyarakat di beberapa tempat, taruh di sini dong Yogi, taruh di sini dong gitu. Seperti itu. Dan akhirnya si Yogi karena dia mengetahui permasalahan ini ya coba merekrut orang untuk pemasangan di beberapa titik puskesmas, bahkan polsek loh. Iya. Bahkan di Polsek juga ada ya? Iya, Polsek Sikap mereka masang loh. Lucunya di sana. Polres juga akhirnya dipasang juga. Kompolnas menyayangkan langkah polisi yang mempidanakan kasus ini dan menilai polisi seharusnya menggunakan paradigma baru dalam KUHP untuk kasus ini. Artinya kita memang menyayangkan rekan-rekan kepolisian di sana ya kok mengambil langkah yang tidak menggunakan paradigma baru dalam KUHP kita, apalagi dengan model A. Gitu ya. Jadi ada dua perspektif yang menurut saya ini bersinggungan. Satu perspektif soal hak untuk informasi, akses internet dan sebagainya. Yang kedua soal paradigma KUHP kita. Ya, KUHP kita yang tidak hanya sekedar ultimum remedium, tapi juga jalan-jalan keluar, ada RJ dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ya karena ini prosesnya sudah di pengadilan, ayo kita hormati pengadilan. Namun demikian kami berharap juga ya melihat ini dalam konteks skala yang jauh lebih luas. Apalagi kalau misalnya aparat penegak hukum sendiri kayak Polsek juga menggunakan wifi itu. Wong saya ini juga punya pengalaman pergi ke polsek-polsek di pelosok sana, sinyal juga susah. Itu mengganggu pekerjaan, mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah kalau ada seperti ini di pidana itu menurut saya ini
problem mendasar di Polsek sana. Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, juga berharap penegak hukum mengedepankan asas sanksi administratif daripada pemidanaan. Bupati siap menjadi penjamin jika dibutuhkan untuk proses penangguhan penahanan terhadap Yogi. Jadi memang kalau bisa harapan kami memang diutamakan prinsip pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif ini adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi terlebih dahulu semua perizinan-perizinan yang diharuskan untuk dilengkapi. Karena memang untuk membuka usaha di Mentawai ini memang sangat terbatas, sangat susah sekali. Kemampuan orang untuk berwirausaha memang sangat terbatas sekali. Sehingga ketika ada seorang anak muda yang memiliki niat untuk membuka usaha seperti ini, memang sangat kita dukung bersama-sama. Penasihat hukum Yogi ini meminta kami untuk menjadi penjamin untuk melaksanakan, memenuhi, melengkapi persyaratan untuk memohon penangguhan. Kami siap untuk menjadi penjamin di dalam penangguhan tersebut. Sementara itu, dukungan untuk Yogi mengalir dari warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Warga mengaku sangat terbantu dengan akses internet yang diinisiasi Yogi. Memang udah sangat membantu kami jaringan si kakap online ini. Jadi lumpuh lagi ya perekonomiannya? Iya, perekonomian. Salah satunya di hal-hal mengirim uang lah, itu yang lebih membuat kami terbantu sekali. Order barang. Iya, order barang, isi pulsa. Sekolah apa guru-guru? Iya, yang ujian pun. Ujian Guru gitu ya. PPG. Iya, PPG yang ujian. Orang itu sangat butuh. Kalau tidak ada sama Pak Yogi ini, Pak, kami sangat suntuk. Menelepon pun apa yang kita butuhkan tidak bisa. Apa yang kita kalau butuh menelepon sama anak tidak bisa. Kalau ditunggu sama pemerintah, Pak, tidak ada, Pak. Untunglah pintar si Pak Yogi ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku. Kasus layanan internet tanpa izin banyak terjadi di daerah. Komdigi biasanya menggunakan pendekatan pembinaan daripada proses hukum. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah, kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat KUHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan, dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Jadi itu yang biasanya kita lakukan. Di beberapa daerah lain juga ada kasus-kasus seperti ini, tapi biasanya kalau Komdigi menemukan lewat pengawasan yang kami lakukan, itu kita lakukan pembinaan terlebih dahulu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini. Kasus Yogi di Mentawai bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan penyediaan akses internet yang layak di daerah 3T. Dalam hal ini saya tidak ingin terburu-buru menyebutkan bahwa ini sebagai kegagalan pemerintah secara keseluruhan, ya. Tetapi ini jelas merupakan alarm bahwa masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai. Dalam hal ini, Komdigi sendiri mengakui bahwa si Kakap sudah mendapatkan cakupan 4G, tetapi konektivitas fiber optik belum memadai. Ya, jadi memang bahwa fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah, begitu. Dan menurut saya inisiatif masyarakat seperti ini seharusnya bisa menjadi informasi bagi pemerintah, di mana demand-nya tinggi, begitu ya, dan kualitas layanannya belum cukup, dan di mana intervensi negara ini harus dipercepat, gitu ya, harus hadir di wilayah tersebut, seperti itu. Sementara ekonom Selyos, Nailul Huda, melihat kasus Yogi membuktikan adanya ketimpangan infrastruktur digital di wilayah Indonesia. Nailul berharap pemerintah memberikan opsi agar warga di daerah 3T bisa mendapatkan akses internet yang layak. Memang ini membuka ini Mbak ya, membuka wacana terkait dengan ya tadi
ketimpangan digital gitu kan. Ketimpangan digital dari akses infrastruktur ini masih menjadi problem bagi masyarakat terutama daerah 3T. Nah, saya ingat sekali di Komdiji itu ada sebuah program yang dia bisa bekerja sama dengan BUMDes. Pada saat itu BUMDes itu bisa menghadirkan internet mandiri. Artinya apa? Artinya di situ BUMDes-BUMDes yang ada di daerah 3T itu dia melakukan pemancaran sinyal secara mandiri itu untuk memenuhi kebutuhan akses di masyarakat di desa tersebut. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan tuh hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Yogi, bahwa di situ ada demand tadi disampaikan Bu Amelia, kemudian juga terkait juga dengan akses yang memang kemudian dilakukan oleh BUMDes itu mengalirkan sinyal itu ke warga sekitar dan sebagainya. Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya ini sesuatu yang seharusnya bisa diadministrasikan, tapi ini negara sudah terburu-buru untuk melakukan tindak pidana dan sebagainya. Nah, makanya saya harap sebenarnya ada beberapa opsi seperti misalkan tadi Pak Yogi itu mendaftarkan secara resmi untuk izin dan sebagainya, ataupun juga ini bekerjasama dengan BUMDes-BUMDes yang di daerah untuk memancarkan sinyal seperti yang dilakukan oleh Mas Yogi. Apalagi sekarang sudah tidak tergantung pada kabel fiber optik ya, sudah ada layanan internet berbasiskan satelit. Yogi saat ini masih menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Padang. Sidangnya akan kembali dilanjutkan pada 7 September nanti. Tim Liputan, Kompas TV.